Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-34, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri, dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan sedang memberikan gambaran tentang sosok gembala sejati yang penuh dengan perhatian, kelemah lembutan, kasih, dan kesungguhan untuk merawat serta menjaga domba-dombanya dalam ketulusan. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan melalui sosok Yehezkiel ini menjadi sebuah nubuatan tentang penyelamatan kembali yang akan dilakukan oleh Tuhan bagi setiap umatnya yang bersedia untuk hidup dalam penggembalaannya. Nubuat ini sekaligus menjadi teguran bagi para pemimpin segenap umat Israel yang tidak berperan sebagaimana mestinya. Mereka telah kehilangan rasionalitas dan moralitas sebagai gembala yang semestinya bertanggung jawab kepada Tuhan, sang pemilik domba-domba. Tuhan tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat dan bertahan hidup sendirian. Setiap umat yang terhilang, setiap domba yang tersesat, entah secara sengaja melarikan diri daripadanya, maupun tidak sadar tersesat menjauhinya, akan dicari dan dirawat secara langsung oleh Tuhan. Tuhan tidak sedang menggunakan mediator untuk menggembalakan domba-domba tersebut, melainkan Ia sendirilah yang akan berinteraksi, mengelus dalam penuh kasih untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi para domba yang sedang merasa cemas, serta tetap memberikan kepedulian bagi para domba yang memang sedang dalam kondisi kuat. Inilah inisiatif kasih Tuhan yang ingin Ia wujudkan dalam hidup setiap domba-dombanya. Sahabat Alkitab, pesan firman Tuhan hari ini tidak berhenti ribuan tahun yang lalu ketika Yehezkiel menyampaikannya kepada para umat Israel, tetapi juga terus hidup hingga masa hidup berakhir. Artinya, janji dan inisiatif kasih Tuhan akan selalu berlaku termasuk bagi setiap kita yang hidup di masa sekarang. Tuhan berinisiatif dan akan selalu bertindak untuk memberikan kepedulian dan pemeliharaannya bagi setiap umat yang memang ingin hidup dalam penggembalaannya. Tuhan akan mencari setiap umatnya melarikan diri ataupun tanpa sadar mulai menjauhinya. Tuhan merawat setiap umat yang sedang berjuang dalam kerapuhannya di tengah kehidupan yang penuh pergumulan. Bahkan Tuhan akan tetap memberikan perlindungannya bagi setiap umat yang memang sedang dalam kondisi sehat, bugar, dan kuat, sehingga mereka tidak memperjuangkan hidupnya sendirian. Inilah wujud kasih yang ideal dari Sang Gembala sejati. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan dapat kita sadari dan alami dalam ketulusan untuk hidup mengikutnya, Sang Gembala hidup yang sejati. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua inisiatif kasih Tuhan, Gembala kami yang sejati, yang selalu memperhatikan kami, tidak pernah membiarkan kami hidup sendirian menghadapi pergumulan dalam kecemasan. Tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami sedang dalam kondisi yang kuat dan sehat, Tuhan tetap memelihara kami. Kiranya kami dapat menjadi domba-domba yang setia untuk mengikut-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin.